Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua nih teman-teman. Kita sharing-sharing lagi di channel Purwanto 11 ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita sharing, saya ingin menanyakan kabar-kabar teman semuanya. Apa kabar semuanya nih? Semoga kita selalu tangguh, selalu sehat selalu ya teman-teman ya. Dan selalu sabar dalam menjalani proses usaha ini ya teman-teman ya. Di bidang apapun harus selalu sabar menjalani proses dan selalu tangguh ya teman-teman ya. Seperti biasa, gue ingin menjawab komenan di channel Purwanto 11. Jadi ini dari Abang Andika. Jadi dia jadi tawa nih, belum baca komennya udah tawa. Bang, kalau cara mengatasi nyamuk gimana bang? Nah, nyamuk kecil yang suka menggerogoti pelanggan kita nih. Gimana bang di angkringan kita? Mungkin abang ada tips atau tutorialnya. Mungkin kalau tutorial teman-teman juga bakal pada gampang lah ini teman-teman untuk mengatasi nyamuk. Gampang melakukannya, cuma kita yang susah itu bagaimana nyamuk itu tidak datang lagi ke usaha kita ya, teman-teman. Yang penting kita sudah ada usaha lah. Jadi kita akan bagi tips aja di sini bagaimana caranya mengurangi nyamuk-nyamuk lah teman-teman. Gue paham banget nih nyamuk-nyamuk nakal ini ya teman-teman ya, suka mengganggu orang-orang ngobrol lagi sharing, dia datang cepat sampai kedengeran ke gerobak juga teman-teman, dia sedang bercengkrama dengan nyamuk-nyamuk yang mengganggu obrolan-obrolan penting mereka di sini teman-teman, di angkringan kita ini teman-teman. Itu membuat situasinya tidak nyaman sekali teman-teman ya. Pastinya ini begitu penting nih teman-teman untuk mengatasi nyamuk-nyamuk ini teman-teman. Jadi ada 5 cara untuk mengusir nyamuk-nyamuk dari tempat kita. Apalagi kan angkringan itu kan ya, kebanyakan angkringan itu kan terbuka teman-teman. Itu hal yang terbuka itu sangat sulit untuk mengusir nyamuk-nyamuk teman-teman. Walaupun kita udah pasang obat nyamuk juga, namanya terbuka itu open, nyamuk tuh selalu masuk lagi. Dan juga kalau terbuka obat nyamuk kita bakar juga itu ya gimana ya, tetap aja ya itu tidak akan, asap obat nyamuk itu tidak akan menyebar ke ruangan ini karena terbuka teman-teman. Agak sulit kalau ruangan terbuka itu angkringan, makanya benar-benar nyamuk ini benar-benar mengganggu sekali. Jadi bagaimana caranya teman-teman? Yang pertama, perhatikan saluran air. Perhatikan saluran air maksudnya gini. Jadi nyamuk itu berawal atau berkembang biak di air teman-teman, saluran air atau air-air yang mengendap gitu, air-air yang mengendap di misalnya bekas gelas pop es atau bekas hujan terus mengendap di ember atau mengendap di bak teman-teman, atau saluran air mengalir tidak mengalir itu mengendap, jadi banyak jentik-jentik nyamuk di situ. Harus kita perhatikan teman-teman, harus kita perhatikan karena disitulah sarang nyamuk sesungguhnya teman-teman. Jadi apabila teman-teman di lokasi angkringan teman-teman tidak jauh ada aliran air tidak mengalir, itu perlu diperhatikan agar mengalir. Jadi selalu terbawa arus tuh jentik-jentik nyamuk yang akan menjadi nyamuk itu teman-teman. Atau di sini biasa dibilang uget. Jentik nyamuk itu akan menjadi nyamuk. Jadi kita perhatikan kalau misalnya saluran air itu ngalir dan tidak ada sampah-sampah di saluran air tersebut, itu dia akan mengalir air deras, jadi jentik nyamuk itu terbawa arus teman-teman. Kalau masih ada sampah, terkadang itu jentik nyamuk suka berpegangan di ranting-ranting yang pohon yang ada di situ. Maksudnya ranting pohon yang sudah patah biasanya nyebur ke selokan tuh temen-temen. Itu kalau walaupun air ngalir, udah gue perhatiin nih kan belakang angkringan gue ada saluran air nih, pembuangan temen-temen, pembuangan mandi apa dari rumah. Itu kadang nggak ngalir, dan bahkan kalau ngalir juga jentik nyamuk itu berpegangan di plastik. Kalau misalnya aliran air banyak plastik, angkatin aja teman-teman ya. Walaupun air mengalir, dia pegangan teman-teman, bisa pegangan di plastik tersebut. Makanya harus selain saluran air mengalir juga harus bersih saluran air teman-teman. Jadi supaya uget atau jentik nyamuk itu terbawa arus dan pergi dari saluran air tersebut teman-teman. Dan juga kita juga harus merhatikan di dekat area-area angkringan kita itu ada sasak-sasak atau tempat-tempat yang teduh, itu harus berantas teman-teman ya. Kayak misal tanaman liar seperti kalau di sini daun tablo atau misalnya alang-alang, itu kan teduh teman-teman ya. Kalau misalnya itu teduh siang-siang, itu kan dia suka mencari tempat-tempat yang teduh nyamuk teman-teman.
Nah itu harus dibabat-babatin teman-teman, pokoknya dipangkas-makasin, dibersihkan jadi terang supaya tidak ada tempat untuk berteduh dia. Karena nyamuk itu kalau misalnya di tempat area angkringan kita ada sasak-sasak begitu, terus kita malam buka angkringan, di situ ada manusia, dia nyamperin teman-teman. Dia mau mencium bau manusia, nyamperin teman-teman. Yang area terdekat pastinya. Jadi area terdekat kita perhatikan apakah aliran airnya sudah baik, sudah mengalir dan bersih, dan juga tidak ada sasak-sasak untuk menyerang nyamuk-nyamuk berteduh. Ya apabila gelap kan dia nyamperin, kalau terang kan dia cari tempat-tempat yang gelap untuk berteduh dia teman-teman. Tempat-tempat yang gelap kayak gitu teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tambahkan penerangan teman-teman. Tambahkan penerangan. Seperti gua nih, di belakang gua. Ini kan backgroundnya hitam-hitam teman-teman. Itu senang banget nyamuk hitam-hitam begini, makanya di sini lampu bener-bener banyak. Di sini aja area lesen aja kira-kira ini lampu ada 9 bahkan 10 teman-teman. Supaya terang. Dan apa ya, nyamuk itu kalau terang itu agak-agak menghindar dari terang-terang teman-teman, yang terang-terang teman-teman. Jadi tambahkan penerangan apabila angkringan teman-teman masih redup lampunya atau lampunya masih banyakkan yang warna kuning, tambahkan yang warna putih supaya agak terang dan membuat nyamuk sungkan untuk mendekati area angkringan teman-teman. Penerangan penting teman-teman. Atau kalau bisa, kalau misalnya tidak terang lampunya, cat background angkringan teman-teman ini yang terang, jangan hitam gini, misalnya putih, biru atau abu-abu muda yang terang, pokoknya membuat nyamuk tidak senang. Pokoknya hal yang nyamuk tidak senang kita lakuin, seperti terang, dan juga background temboknya juga harus agak cerah teman-teman ya, warnanya gitu teman-teman. Tambahkan penerangan gitu teman-teman. Terus yang ketiga nih, tambahkan kipas angin teman-teman. Nah ini membuat nyamuk itu tidak stabil pada saat terbang teman-teman. Iya. Dan juga misalnya di kipas angin, perhatikan letak kipas angin juga teman-teman. Seperti gua, area masuk angkringan itu ada kipas. Pas orang-orang masuk itu ada kipas, jadi pasti ruang tempat masuk manusia juga nyamuk juga pasti masuk teman-teman, karena ada celah untuk masuk, seperti pintu gitulah, pintu atau tempat masuk ke angkringan itu ada kipas supaya pada saat jadi ngomonginnya nyamuk jadi gini, pada saat nyamuk ingin masuk ke angkringan kita lewat pintu utama angkringan, dia itu terhempas, nggak gampang masuk gitu teman-teman. Dan juga ruangannya juga dikasih kipas, jadi dia tidak terlalu, jadi pelanggan itu tidak terlalu gerah keringat tuh teman-teman. Salah satu yang membuat nyamuk itu demen banget mendeketin manusia. Keringat juga mengundang nyamuk-nyamuk mendekati manusia. Senang banget tuh nyamuk-nyamuk itu mendekati manusia yang berkeringat. Dan sampai pelanggan teman-teman semua itu gerah, kepanasan. Nyamuk itu resep banget dengan pelanggan orang-orang manusia yang gerah gitu, lembab atau bagaimana, senang banget nyamuk mendekatinya. Makanya tambahkan kipas. Pertama, nyamuk akan tidak stabil untuk terbang ke sini, teman-teman, datang ke sini dia tidak stabil, namanya nyamuk kan kecil, karena kipas juga terhempas teman-teman. Beda sama bebek atau burung, bisa ditabrak teman-teman kipas gitu. Kalau nyamuk enggak, nyamuk itu akan terhempas dengan angin kipas, dengan kipas angin maksudnya gitu teman-teman. Terus yang kedua, selain terbas angin dan juga pelanggan kita itu tidak kepanasan, yang membuat nyamuk mendekati pelanggan itu kadang berkeringat, membuat nyamuk itu senang menghampiri bau-bau yang kurang gimana gitu kan, namanya berkeringat gitu teman-teman ya. Jadi nyamuk senang menempel di kelembapan tubuh atau tangan pelanggan kita teman-teman. Pelanggan kita juga sama teman-teman, coba aja teman-teman kalau misal panas ya, panas gerah itu terasa nyamuk tuh semakin banyak teman-teman. Jadi gitu teman-teman, itu tambahkan kipas, itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman, ada cara yang lumayan alami teman-teman. Seperti gue sih pernah nerapin ini karena dua bahan ini ada di angkringan teman-teman, seperti bahan serai dan juga bubuk kopi. Gue pernah menerapkan bahan serai ini teman-teman. Gue patah-patahin serainya, daun-daun serai kan nggak kepake tuh buat jahe, yang pakai batangnya. Tetap wanginya sama kan, serai-serai juga. Gue potong-potongin, gue taruh piring-piring kecil, gue tebar di sudut-sudut angkringan. Dan tidak ampuh, itu tidak ampuh sekali teman-teman ya, tidak ampuh. Dan itu pernah gue pakai beberapa kali, malah pelanggan gue menganggap ini apa bang, ini sajen.
Semenjak pelanggan gue nggak itu si sajen, gue udah gak mau pakai serai lagi. Dan bubuk kopi teman-teman, karena kita kan jual kopi teman-teman ya. Sisa-sisa kopi hitam kan ada tuh teman-teman, teman-teman kumpulin dan teman-teman bakar mungkin disangrai gitu, bisa disangrai juga, dibakar disangrai, ditebar di sudut-sudut tebar di sudut-sudut ruangan angkringan teman-teman lah, atau pojok-pojok ruangan, atau di gerobak-gerobak sebar-sebar. Karena kopi ini mengandung bau yang sangat menyengat apabila dibakar teman-teman ya. Jadi karbon dioksida itu terganggu dengan emisi bau itu, membuat penciuman nyamuk itu terganggu dan tidak bisa mendeteksi di mana manusia, begitu teman-teman. Jadi begitu kalau kopi bubuk itu kadang cukup ampuh teman-teman. Cuma karena gua pada saat menebarnya agak kotor, namanya hitam teman-teman, hitam. Jadi gue jarang pakai, dan itu cuma gua pakai sekali apa 2 kali ya. Katanya sih itu ampuh teman-teman, pakai kopi bubuk disangrai atau dibakar, disebar di sudut-sudut ruangan angkringan kita atau sekitar angkringan kita, membuat penciuman nyamuk itu terganggu dengan baunya. Begitupun serai, sama aromanya yang khas serai itu membuat nyamuk takut gitu teman-teman. Kadang ada juga kulit jeruk juga bisa, teman, kulit jeruk, bawang putih bisa juga, bahan-bahan alami seperti itu. Ya, tapi kan namanya jeruk, kita harus setiap hari makan jeruk teman-teman ya. Dan juga bawang putih baunya kurang enak untuk pelanggan kita. Dan makanya yang gue gunain yang gampang-gampang aja, yang seperti ada jangkrik, seperti serai yang buat jahe kan ada tuh. Jadi kopi setelah pelanggan kita minum, kita kumpulin aja ampasnya. Itu yang keempat teman-teman, yang untuk menghindarkan nyamuk-nyamuk datang dan menggigit pelanggan kita. Dan ini yang kelima, yang terakhir nih, yang ampuh banget teman-teman. Ini semua udah gue lakuin teman-teman, yang cuma gue nggak konsisten melakukannya nih. Keempat poin ini nggak konsisten melakukannya. Cuma yang gue konsisten lakukan adalah tetap ada yang konsisten ya, seperti penerangan dan juga kipas. Itu gue pakai terus kipas di pintu masuk 2 supaya nyamuk pas masuk langsung terhempas. 2 kipas blower kipasnya, seperti kipas blower itu maksudnya kipas AC teman-teman, yang ada blowernya tuh. Kipas gue pakai di sini supaya mengempas nyamuk-nyamuk yang akan datang teman-teman ya. Terus penerangan juga tambahin nih, penerangan selalu gue tambahin supaya lebih terang, supaya nyamuk-nyamuk sungkan untuk mendekati area angkringannya kalau terang. Karena dia misal di sekitar kita agak gelap, di kita paling terang, pasti dia lebih memilih untuk ke tempat gelap tersebut teman-teman. Dan yang kelima nih, ini pasti ampuh teman-teman, pasti ampuh nih yang kelima. Karena yang tadi kita sebutin semua ini hanya mengurangi nyamuk-nyamuk teman-teman, tidak memberantas benar-benar 100% nyamuk. Selalu akan ada nyamuk, dan selalu akan pelanggan yang bilang, aduh nyamuk tepok nyamuk terus teman-teman. Masih ada terus nyamuk walaupun sudah gue terapin penerangan dan kipas, tapi emang agak berkurang nyamuk-nyamuk teman-teman. Mungkin karena terombang-ambing, dia pergi terganggu terus dengan kipas-kipas ini dan penerangan ini, jadi dia pergi lagi balik lagi ke tempat asal lah mungkin teman-teman ya. Tapi tetap ada nyamuk-nyamuk yang bandel teman-teman, nyamuk yang bandel. Jadi di angkringan gue ini, gue selalu menyediakan autan teman-teman, autan atau sopel. Ya mungkin teman-teman bisa beli autannya autan anak yang tidak terlalu panas teman-teman. Kadang kan kulit orang kan beda-beda, ada yang sensitif banget dengan panas autan, bahkan ada yang merah kena autan. Jadi pakai autan anak. Kalau anak-anak aja yang masih sangat sensitif aja tidak berbahaya, pakai yang dewasa juga insya Allah tidak akan berbahaya. Autan anak taruh aja misalnya, campurin aja sama kopi. Wah, kok ada autan, mungkin pelanggan pasti berpikir gitu teman-teman. Atau teman-teman bisa taruh di toples kecil teman-teman, toples kecil, dan taruh di sudut-sudut pelanggan kita. Misalnya meja satu persatu sudutnya, misalnya kayak gimana ya, misalnya meja ini lesehan nih, teman-teman tempel di paku atau gimana, toplesnya kecil, taruh autannya. Nanti juga paham pelanggan kita kalau autan itu pasti buat nyamuk. Kalau dia udah terganggu ada autan nih, bisa begitu teman-teman ya. Terkadang gue kalau lihat pelanggan gue juga digigit nyamuk gitu teman-teman. Kameranya agak miring karena gue goyang nih. Pelanggan gue, bentar teman-teman. Oke lanjut. Terkadang kalau gue lihat pelanggan gue sudah mulai tidak nyaman dengan nyamuk, dia lagi main game nih, tapi cepat. Itu terkadang gue menanyakan, Mas, kenapa nyamuk ya? Mau pakai autan nggak? Gue tawarin autan teman-teman, nggak apa-apa, tawarin aja autan. Siapa tahu dia mau teman-teman, demi kenyamanan dia kan. Daripada kita tawarin, Mas di depan kipas tuh ya, dia masuk angin dia tuh teman, atau di bawah lampu, itu malah penawaran kurang enak didengar teman-teman. Lebih baik, Mas
ini ada autan kali mau make, siapa tahu mau make atau bagaimana supaya nggak digigit nyamuk mas gitu kan. Kadang juga kan autan menghindari nyamuk itu kan buat pelanggan kita tetap sehat, dan nyamuk itu kan tahu sendiri ya bisa membawa bakteri yang membuat kita sakit seperti demam berdarah teman-teman ya, seperti malaria itu kan agak bahaya. Tentunya kita juga sendiri harus pakai autan juga teman-teman, karena kan juga selalu ada autan. Mana autan mas? Jika sekaleng beli kadang 4 biji begini teman-teman, pokoknya autan lah, autan begini, autan anak juga kalau bisa. Kalau buat pelanggan nawarnya autan anak teman-teman, karena pelanggan kita kan tidak tahu kulitnya sensitif atau tidak. Kalau tahu dia pakai autan pada merah lagi kulitnya. Oke, jadi itu ya teman-teman, 5 cara untuk mengusir nyamuk. Yang pertama, perhatikan saluran air. Yang kedua, tambahkan penerangan lampu ataupun ya background cat kita yang agak cerah. Terus yang ketiga, tambahkan kipas angin ya. Kipas angin letaknya pertama di pintu masuk angkringan kita, yang kedua ya di tempat-tempat nongkrong supaya pelanggan tidak gerah, karena pelanggan yang gerah atau berkeringat juga karena suhu panas di angkringan kita membuat nyamuk senang banget menghampiri orang-orang yang gerah teman-teman, atau kepanasan gitu teman-teman. Terus yang keempat, bisa pakai juga bahan organik seperti serai dan bubuk kopi yang dibakar teman-teman, serai yang dipatah-patahkan. Terus yang kelima, ampuh banget udah teman-teman, sediakan autan anak, udah itu ampuh banget, tidak akan pernah nyamuk. Satu aja nih kadang-kadang pelanggan kita makan, misalnya dia semeja berempat nih, satu pakai autan, itu kadang wangi daripada autan tersebut menyebar, membuat pelanggan yang lain juga tidak tergigit oleh nyamuk teman-teman. Jadi nyamuk udah takut dengan bau autan tersebut. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, segitu tips dari gua, semoga bermanfaat ya untuk kita semua, yang membuat pelanggan kita lebih nyaman karena tidak ada nyamuk nakal tersebut teman-teman ya. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.